Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu segala hormat bagi-Mu Bapa, hormat bagi-Mu Anak, dan hormat bagi-Mu Roh Kudus. Karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang Esa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, berikan kami pengetahuan, pengertian, dan akal budi, supaya kami menjadi orang yang bijaksana. Urapi hamba-Mu saatnya ya Bapa, Kau menjamah lidah bibir hamba-Mu Roh Kudus, supaya apa yang hamba perkatakan menjadi kebenaran-Mu yang sempurna di akhir zaman Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Persiapan hati kami, bagikan tanah yang subur di dalam hati kami, supaya firman yang ditaburkan dapat berbuah 100 kali lipat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita. 1, 2, 3. Salutam en Christo en dunameon energemata. Salam di dalam Kristus, di dalam kuasa mukjizatnya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ini rema pembentukan terakhir. Setelah itu banyak latihan. Seperti asal tadi sudah pesan. Ini terbang tinggi bagaikan Raja Wali, khotbah yang ke-252, nomor 39. Kalau Anda lihat di nomor 39, terbang tinggi bagai seperti Raja Wali. Jadi gabungan dari pelajaran lama dengan rema terbaru. Seperti yang kemarin saya sudah ingatkan, bahwa ketaatan mutlak tidak boleh ada argumen perbantahan. Karena mutlak nggak ada perbantahan lagi. Karena kita mau menuju kepada mengubah takdir kehidupan. Yang buta melihat, yang nggak punya kaki ditubuhin kakinya, yang nggak punya mata dibikin biji mata. Karena mau merubah takdir kehidupan. Jadi ketaatan mutlak tidak ada argumen perbantahan. Kan banyak orang kan, kenapa nggak gereja? Ini argumen lama lah. Yang ke gereja aja nggak lebih baik dari saya gitu. Kita udah kasih tahu kenapa kamu nggak gereja. Maksudnya kita mau kasih dia hidayah, petunjuk. Kenapa nggak gereja? Kalau gereja kan nongolnya Natal, Paskah, banyak Kristen yang seperti itu. Dan pertama argumennya adalah orang yang ke gereja juga nggak lebih baik dari saya. Yang kedua adalah kalau kamu mengatakan bahwa saya tidak ke gereja, berarti kamu mengatakan saya salah. Tidak seorang pun dapat menghakimi seseorang salah. Hanya Tuhan yang
yang berhak untuk menilai. Argumennya seperti ini. Kamu nggak tahu kan, walaupun saya tidak pernah gereja, tapi saya berdoa di rumah. Argumennya dua, pasti. Itu argumen perbantahan. Pada Alkitab berkata, jangan jauh pertemuan-pertemuan ibadah yang seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Jangan dibiasakan. Jadi ketaatan kepada ibadah itu nggak dijalani, tapi argumen perbantahannya udah banyak. Kita kan nggak nanya kamu berdoa di rumah atau tidak. Yang saya tanya, kenapa kamu tidak ke gereja? Itu namanya argumen perbantahan. Argumennya banyak, tapi firmannya nggak dilakukan. Jadi banyak orang berkata, saya beriman, tapi ketaatannya nol besar. Loh, Anda bilang beriman, mau mindahin gunung, katakan iman biji sesawi. Saya kasih tahu, walaupun imanmu segede biji durian, agak gede kan, gunung nggak pindah. Karena apa? Ketaatannya nggak ada. Masih bohong, curang, mencuri, waduh segala macam. Ten Command aja nggak lulus. Nggak pindah, Pak. Saya garansi nggak pindah itu. Kecuali Anda pesen PC, Pak. Itu pun lama pindahnya. Oke? Terbang tinggi bagai Raja Wali. Pelajaran lama, jadwal masuk langsung illumination terbaru. Apapun yang Tuhan lakukan pada kita, umat Kristen, sifatnya pasti mengajar, mendidik, dan melatih. Jadi apapun yang dilakukan oleh Tuhan pada kita ini, sifatnya apa? Mengajar, mendidik, dan melatih. Jadi apapun nih, mau masalah berkat, mau masalah kesaktian, apapun lah. Apapun. Mau akal budi, mau akhlak mulia, terserah. Pokoknya semuanya apapun yang Tuhan lakukan, sifatnya apa? Mengajar, mendidik, dan melatih. Seperti induk Raja Wali yang mengajari anaknya terbang. Dan tidak pernah instan Tuhan memberikan sesuatu. Harus dengar nih, tidak pernah instan. Berkat tidak instan, tapi secara progresif. Progresif itu berguyur, perlahan-lahan. Jadi semakin diberkati, semakin diberkati, semakin diberkati. Begitu, jadi dari pelan dikit-dikit. Kesaktian tidak instan, tapi secara progresif, terus-menerus semakin sakti dan semakin sakti. Karunia tidak instan, tapi secara progresif. Jadi yang punya karunia bahasa roh, kalau nggak dilatih, nggak berkembang. Karena dia sedikit, semakin hebat karunianya. Gitu. Kolose 3:10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya, penciptanya Khaliknya. Terus menerus kan? Ulangan 3:2:11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukung di atas kepaknya. Jadi kalau sudah waktunya itu biasanya induknya diacak-acak ke sarang, dijungkir balikin. Supaya apa? Ayo terbang, nongkrong di sini semua. Jadi induk raja itu bongkarin semua sarangnya supaya anak-anaknya pada terbang semua. Gitu. Enak aja, tinggal disuapin terus, nggak mau terbang. Amsal 30:18. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Nggak terlalu ngerti, saya juga tadi nggak ngerti apa maksudnya. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular, jalan kapal, jalan seorang laki-laki. Saya buka langsung terjemahan New Living Translation, itu lebih gampang. Ada 3 hal yang terlalu ajaib untuk dapat kupahami. Bukan 3, melainkan 4. Bagaimana burung Raja Wali melayang di udara? Bagaimana burung Raja Wali terbang di udara, melayang di udara? Bagaimana ular meluncur di atas batu? Bagaimana kapal menemukan jalan untuk melintasi lautan yang menggelora? Bagaimana tumbuhnya kasih atau cinta antara seorang laki-laki dan seorang gadis? Gimana cara tiba-tiba kok bisa saling suka? Jalan, aja jatuh cinta, nggak ngerti deh. Tapi kita tidak ngomong yang lain, tapi kita ngomong tentang
Bagaimana burung raja wali melayang di udara? Ternyata burung raja wali itu sayapnya besar, besarnya lebarnya itu 3-4 kali dari badan tubuhnya sendiri. Jadi lebih besar sayapnya. Tapi pertanyaannya, gimana caranya dia bisa melayang terbang menukik dengan hebat? Manusia coba-coba bikin sayap buatan. Bisa nggak kayak burung raja wali? Nggak bisa, lama-lama turun. Walaupun dikepak-kepak, sayapnya bikin gede-gede, diikat di tangan, kepak-kepak turun, terjun dari tebing biasanya. Orang bule yang suka. Tapi ternyata lama-lama makin turun, nggak menukik, menafur hebat gitu. Bingung, mana caranya? Dikepak dikit dia terbang, sudah melayang, manusia bikin sayapnya 3-4 kali, ikat di tangan, tuh loncat dari tebing. Makin lama makin turun, bukan makin bukan makin manuver seperti itu. Bingung kan? Saya juga suka bingung, ya gimana ya Tuhan ya? Katanya sayapnya 3-4 kali dari besar tubuhnya. Saya lihat bule-bule itu di YouTube, di Facebook juga iseng-iseng bikin sayap, diikat di tangannya, terus terbang dari tebing. Bukannya makin tinggi, dia makin turun. Akhirnya pusing-pusing, dia kasih apa? Mesin di kakinya, terbang pakai mesin. Karena penemuan baru, ikat di kaki mesin, jadi terbang. Kayak musuhnya Spider-Man, apa namanya yang hijau tuh? Apa yang hijau tuh? Yang lapak hijau tuh, musuhnya Spider-Man, ikat di kaki, ada jet, mesin. Nah, itu ada anak nonton di YouTube penemuan terbaru dari bule. Jadi dia terbang, dia naik dulu tangga di atas, mesinnya hidupin, langsung terbang, dia berdiri, terbangnya berdiri dia. Itu sudah ada itu. Dia pusing tepak-tepak, nggak bisa terbang, ditambahlah mesin di kakinya, terbanglah dia. Yesaya 40:29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Yang berapa sebentar? 10:30. Hah? 10:30? Oh, jam saya 1 jam mundur. Salah. Sekali. 10:12. 11:30. 11:30 harus selesai. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Orang-orang muda lah bisa capek juga walaupun gagah ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Udah capek, kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Wah, jadi diibaratkan tuh orang yang menantikan Tuhan itu seperti itu. Seperti raja wali mendapat kekuatan baru. Dia umpama yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Seperti raja wali. Nah, hal-hal yang kita pelajari dalam raja wali, kenapa dia ada seperti mendapat kekuatan baru? Kita lihat hal-hal yang mengenai raja wali. Pertama, raja wali bersarang di tempat yang tinggi, yang sulit didatangi, di bukit batu. Dari sana ia mengintai mangsanya. Nah, jadi orang Kristen harus seperti raja wali, ada di tempat yang tinggi, melihat mangsa dan buruannya. Wah, ini banyak makhluk harus ditangkap ini. Dari sana ia mengintai mangsanya. Raja wali hidup secara berkelompok, bersahabat. Kristen makanya harus berkelompok, bersahabat. Sesama raja wali tidak akan berebut buruan, tetapi orang Kristen berebut jemaat. Kalau jemaatnya pindah, wah nggak benar gereja sono. Nggak sampai seperti raja wali. Raja wali itu akur sesama raja wali dan tidak pernah berebut buruan. Kalau sudah dapat ya teman-teman yang ngintip, nonton aja. Kalau yang dulu ditinggal baru dia makan. Jadi dia nggak rebutan. Harusnya Kristen seperti itu. Harusnya. Ternyata prakteknya belum. Emang belum. Hidupku menggenapi firman-Mu belum. Emang belum, udah akui aja belum gitu. Hidup secara eksklusif. Benar kan eksklusif? Kristen itu eksklusif ya. Jadi kayak suci sendiri gitu. Berpisah dengan orang-orang duniawi. Oh begini nggak mau daging. Oh gini duniawi. Oh ini daging nggak mau mabok. Oh nggak mau begini. Oh nggak mau begini gitu. Nongkrong malam-malam tatoan nggak mau. Jadi eksklusif ya. Kita lebih eksklusif lagi.
ATM lebih eksklusif nggak. Bergaul sama siapa susah. Gitu. Susah kenal dalam arti apa? Ya sampai mau ngikut gaya mereka nggak mau, akhirnya ujung-ujungnya kita nggak ngikut lagi karena sudah berbau duniawi dan daging, kita udah nggak mau lagi. Raja Wali dapat berumur panjang, benar, panjang karena sampai rapture, karena Raja Wali. Oke. Sangat efisien menggunakan tenaganya. Jadi Kristen itu harus efisien menggunakan tenaganya. Selama ini gereja efisien nggak menggunakan kekuatannya? Menurut Anda? Enggak. Pakai udah perpuluhan, gede, berapa miliar, bikin bangun gereja habis-habisan, megah, daya tampungnya besar, AC-nya dingin, musiknya yang terbaik diimpor dari Jepang atau USA, semuanya supaya maunya sih tujuannya domba-dombanya penuh, mau mencala jiwa-jiwa, bikin cabang kemana-mana, tidak efisien, segitu-segitu aja. Ternyata Saifuddin Ibrahim cepat menangkap domba, menangkap itu kambing, cek. Saifuddin Ibrahim kan, gereja gitu-gitu berkutat di dalam dia, nggak efisien, tenaganya habis, uangnya habis. Harusnya efisien, kayak Tuhan Yesus sekali bikin musik, dar langsung 5.000 orang berteman. Petrus sekali ngomong 3.000 orang, tenaganya dikit ya Pak ya. Tapi hasilnya, begitu harusnya Kristen. Kita mau mencapai itu. Dikit aja, wah jor-joran, habis-habisan bangun gereja yang mewah. Ya segitu-segitu jemaatnya juga. Pindah A, pindah B, pindah C, Betani pindah Pantai Kosta, Pantai pindah GB, GB pindah Stadion Pentok, Stadion pindah GB, gitu-gitu diputar-putar. Nambahnya nggak banyak, tapi tenaganya sudah habis. Makanya Tuhan izinkan pandemi ini. Nah Tuhan bilang, aduh, semuanya memperkaya diri semua, nggak efisien. Berapa banyak hamba-hamba yang kuberkati secara ekonomi, hasilnya cuma segini Tuhan bilang. Nggak berkembang-kembang jiwa-jiwa. Hantam pandemi, bubarin aja gereja. Gereja bubar. Gedung-gedung mewah nggak kepake semua. Jadi sarang burung hantu. Sekarang dipakai lagi, tapi cuma setengah, 50%. Karena harus jaga jarak. Jadi nggak kepake semua kemewahan, fasilitas yang betul hebat, efisien. Oke, Pengkhotbah 10:10. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaganya. Tuh, tumpul, besar tenaganya. Tuh, tenaganya dorong lebih kuat. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah apa? Hikmat. Tuh, hikmat itu apa? Bijaksana. Bagaimana nih? Mikir dulu bijaksana. Makanya nanti kita akan memberikan yang terbaik bagi jemaat. Nanti kalau duitnya banyak, kita pesan 1 truk RM, nggak usah sendok. Kalau duitnya kurang, minimal sendok, tapi kita usahain RM. Saya selalu ingat, pokoknya ngasih binatang aja makan yang lebih mahal dari binatangnya, kita harus kasih manusia, harus seperti itu, yang terbaik. Setuju Pak ya? Ya dong. Kita memberikan bantuan kepada orang dengan beras RM yang terbaik, kita artinya memberikan terbaik kepada siapa itu? Barang siapa melakukan barangnya hambaku yang kecil ini, dia telah melakukannya bagi aku. Masa makasih Tuhan berasnya bulog mulai kebuka kan? Kasihnya RM karena memberikan kepada Tuhan. Jor-joran nanti kita. Semua diperhatikan, khusus antropos dulu. Jangan sampai nanti setelah kita selesai antropos ada yang komplain, ada yang protes. Saya udah 3 tahun di ATM belum pernah dapat beras RM 5 kilo. Nah, tapi itu orang luar bukan jemaat kita udah dikasih. Nah loh, ayo gimana jawabnya? Dan saya tidak mau dengar itu. Ya, seluruh jemaat khusus ATM diberesin dulu. Jangan sampai komplain. Saya udah itu mau keluar, saya mau bagi kepada agama lain. Tapi jangan sampai kedengaran seperti itu. Saya sudah 3 tahun di ATM belum pernah gereja bantu saya beras 5 kilo. Nah, itu berarti lengah kita, komplain. Nanti maka dicek semua, didaftarin mana yang perlu dibantu tiap tanggal 1, ambil beras RM di Anthropos Theos Ministry. Masa kalah sama Buddha Suci dari masa Schengen. Saya mau adu suci, adu baik, adu benar, adu wicaksono ini. Wah, Anda bayangkan ke depannya kan. Sibuk semua. Oke. Terus
Raja Wali itu melayang-layang menggunakan angin untuk bergerak. Yesaya 17:3. Katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, seekor burung Raja Wali yang besar dengan sayapnya yang besar dan panjang, penuh dengan bulu yang berwarna-warna, datang ke gunung Libanon dan ia mengambil puncak pohon aras. Mari kita buka. Selanjutnya, sayap burung Raja Wali lebih besar dan lebar 3 sampai 4 kali dari badannya. Tuh. Jadi sayapnya lebih besar dari badannya sendiri. Melayang-layang dengan kecepatan angin, kecepatan tinggi. Manuver dia, bisa manuver. Ya, seperti pesawat itu, mau sobat apa tempur. Wah, kalau Raja Wali lebih hebat lagi dia. Raja Wali itu saya nonton itu, dia kalau nangkap ikan di laut ya, nyebur dia, tembur, takut badannya udah kejebur semua dengan 3 kali goyang, set, 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 dalam keadaan basah itu, set, angkat lagi dia. Luar biasa, walaupun nggak basah sih, karena ada minyak nggak, tapi dia udah nyebur, 3 kali goyang, set, 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 angkat lagi dia. Saya kalau dikasih sayap bisa begitu nggak di air ya? Kayaknya mana tenggelam gitu Pak. Coba ayo pasanglah. Saya 3 kali 4 kali. Coba ada di kolam. Ayo angkat dari kolam, bisa terbang nggak coba? Iya. Dengan Raja 3 kali goyang set dari air itu cepur. 3 kali angkat, ngangkat dari air laut itu. Air luar biasa saya bilang. Burung pemangsa mempunyai kesabaran yang tinggi seperti Raja Wali. Orang Kristen harus sabar. Harus seperti Raja Wali. Kan perumpamannya Raja Wali kata Tuhan. Terus ketajaman matanya 8 kali dari manusia. Bisa ngezoom lagi. Tajamnya 8 kali dan bisa ngezoom. Harusnya seperti itu. Artinya kita mempunyai karunia namanya penerawangan. Karunia penglihatan. Ya. Kelihatan, wah sana ada. Nanti bagian karunia penglihatan akan memberitahukan Pak apa terjadi sana di depan. Nah begitu. Pas karunia akan dibuatkan ke depannya gitu. Zoom. Nanti karunia kan saya bilang akan ada di ATM semua. Raja Wali setia pada pasangannya. Setuju? Oke, jadi Raja Wali tidak boleh selingkuh. Tidak ada Raja Wali selingkuh ya. Pada separuh waktu umurnya, saatnya rontok dan sakit, dia harus menunggu sampai sembuh. Jadi separuh hidup mau jadi Kristen, rontok semuanya Pak. Ngerti maksud saya? Rontok semuanya. Ulang lagi kata Tuhan supaya sampai sembuh. Rontok semua. Ekonomi rontok, semuanya rontok, masa depan rontok semua. Karena itu udah lama jadi Kristen nggak rontok-rontok kata Tuhan. Oke. Ia harus menunggu sampai sembuh. Kalau tidak sabar, dan jika ia tetap terbang, ia akan jatuh dan tidak dapat kembali lagi ke sarang dan mati. Jadi kalau waktunya dia rontok itu, dia harus buru-buru ke sarangnya, diem. Nggak boleh terbang dia. Tak ada, ya. Kalau dia tidak sabar dan tetap terbang, ia akan jatuh dan tidak dapat kembali lagi ke sarang dan mati. Jadi kalau udah mau rontok, harus segera pulang sarang dan diem. Meditasi. Kita ini sedang meditasi, lagi ngerontok-rontok ini sekarang Pak. Ya dong. Kedagingan rontokin, kemudian ini dirontokin, enggak. Wah ini usul-usul dirontokin, pikiran negatif, prasangka buruk dirontokin, argumen perbankan dirontokin semua. Semua rontokin. Karena mau kekuatannya seperti semula. Tak ada pilihan kecuali menunggu sampai sembuh, di sarangnya akan kembali seperti muda lagi. Nah itu yang digambarkan seperti burung Raja Wali yang mendapat kekuatan baru. Jadi separuh hidupnya dia sakit, rontok, semua paruhnya dipatuk-patuk supaya lepas. Dan kalau dia sembuh, ya dia seperti waktu mudanya lagi, balik lagi kekuatannya. Raja Wali hebat ya, udah tua nih Pak. Anggap umurnya manusia udah 50 tahun, keluar 51 tahun, kekuatannya nggak berubah, kembali lagi seperti dulu muda. Kita juga seperti itu. Wah Anda kalau sudah sakti, semangat nggak Pak? Semangat gitu, sakti ya. Wah
lebih hebat dari dulu gitu. Mudah kekuatannya. Itu. Tuhan rontokin dulu sekarang. Karena waktunya bersarang di ATM, semedi rontokin semua dulu. Ya kan yang buruk-buruk rontokin semua di sini, nggak ada perbantahan. Oke, Mazmur 103:5. Dia yang memuaskan belum. Maliki 4:2. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Tuh kan, seperti Raja Wali sembuh dari rontoknya, kan? Sayapnya sudah mulai terbang lagi seperti muda. Mazmur 103:5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Wah, benar. Sakti, kaya, bijaksono. Wah, semangat gitu ya. Dan semangat lagi, gak bisa mati lagi, nggak sakit lagi sampai reject. Wah, bukan semangat lagi kita, Pak. Buang semua duniawi, udah sampai di titik itu, buang semua duniawi kita, udah gak mau ngurusin lagi. Rema minggu ini, cepat aja nih. Oke, Rema minggu ini. Karena semua doa perjamuan kudus sudah di ACC Tuhan, alias sudah dikabulkan Tuhan, ya, udah dikabulin nih. Maka mulai hari ini, kesentuhan adalah ATM tidak boleh menolak orang yang minta didoain. Nangkap? Belum nangkap. Karena doa perjamuan kudus sudah di ACC dan dikabulkan Tuhan, maka mulai hari ini siapapun yang minta didoain oleh ATM tidak boleh menolaknya. Kalau ada ketemu teman, tolong doain saya dong. Lah, berangkat. Ada orang sakit, berangkat doain. Tapi tidak boleh, mari saya doain, nggak boleh. Kan sumur. Sumur. Kalau ada yang minta doain, Pak, anak saya sakit, tolong doain, pergi. Tidak boleh ditolak. Kalau ada orang yang nggak mati-mati, pergi, cabut nyawanya, biar beres. Jangan bilang nggak sempat. Apapun. Jadi pokoknya ada orang di luar ATM yang minta doain apapun, ATM tidak boleh menolaknya. Nanti saya bukain kenapa itu. Ini rema terbaru. Karena mau dilatih seperti Raja Wali. Raja Wali itu kan anaknya itu diangkat kan, angkat dilepas. Itu mau seperti itu Tuhan. Diangkat, lepas. Sayapnya belum kuat. Jatuh dia. Pas mau jatuh di tanah, induk langsung nyamber. Angkat lagi, terbang, lepas lagi. Lagi mau dilatih. Tidak ada yang instan. Saya bilang karunia, berkat, kesaktian, tidak ada yang instan. Sekarang Tuhan bilang latihan. Mulai hari ini seperti Raja Wali, Tuhan sedang mendidik kita, melatih kita supaya bisa terbang tinggi. Mulai hari ini orang di luar ATM kalau minta didoain, tidak boleh orang ATM menolak. Wah, saya nggak sempat, nggak boleh. Berangkat dan doain orang itu. Sembuh tidak sembuh urusan Tuhan. Ini pesan Tuhan. Karena istri saya diingetin masalah ini. Ingat nggak waktu kamu lagi sakit, kamu berdoa agar suami dan anak-anakmu disembuhkan. Besoknya pada sembuh semua enggak? Istri saya diingat, oh iya, hari ke-6 saya tiba-tiba sembuh. Walaupun enggak 100%, tapi langsung demamnya hilang, semua hilang, dan saya berhenti makan obat. Sekarang mau menuju rema hobistis. Makanya Tuhan bilang, mulai hari ini ATM tidak boleh menolak kalau orang minta doa. Saya nggak ingat, oh iya ya, pantesan saya kalau doain orang masalah merogoh sukmo, langsung berangkat orangnya. Nggak lama, dalam dua yang sudah Maiko itu setengah jam, yang satu itu 3 jam, langsung berangkat. Iya ya, dikabulin Tuhan. Langsung berangkat. Berbulan-bulan nggak mati-mati. Sekali ATM datang, berangkat langsung. Iya, dikabulin Tuhan. Saya baru ngomong, iya ya. Dan mulai sakti sekarang. Oke? Tapi Tuhan bilang, harus latihan. Mulai hari ini, tidak boleh ATM menolak orang yang minta didoain. Dan
Yang di grup WA, jangan mentang-mentang saya sedang ngomong begini, besok telepon WA saya, Pak, Ade tolong doain saya. Bisa nggak ada kerjaan lain saya. Oh, jaga toko saya. Ya, kalau sekali-sekali urgent boleh lah. Nanti saya telepon pakai voice call, saya doain. Oke? Dua, temanya adalah harus bersifat seperti sumur. Tidak boleh inisiatif sendiri untuk mendoakan orang lain. Jadi harus seperti sumur. Orang yang mau mengambil air, dia harus nimba sendiri. Jadi tidak boleh, nih saya doain. Jadi nawarin gitu, nggak boleh. Nangkep ya? Kalau ada yang minta, tidak boleh tolak. Tapi tidak boleh inisiatif sendiri. Karena itu bentuk KKR kecil-kecilan. Ada mau telepon, mau panggil kok. Tidak boleh. Ini saya doain, jangan. Diam. Ada orang datang, Pak, tolong doain anak saya sakit. Nah, Anda berangkat doain. Orang itu sudah nimba air. Oke. Nah, Raja Wali ada satu lagi yang pelajarannya adalah burung gagak itu suka nongkrong di punggungnya Raja Wali. Burung gagak itu suka nongkrong lagi terbang. Burung Raja Gagak itu suka nongkrong di sini, megang punggungnya. Kita begini-giniin jadi berantem, nanti terbangnya oleng, jadi fokus sama dia. Jadi Raja Wali pinter. Dia tahu burung gagak berapa tinggi sih terbangnya. Dia terbang tinggi-tinggi. Yang di punggung kehabisan oksigen. Burung gagak bahkan cingkinang nih, ini nggak kuat lagi nih, jatuh. Waktu dia suka nongkrong di punggung Raja Wali terbang tinggi-tinggi. Yang di belakang, dia punggung kehabisan oksigen, jatuh sendiri. Artinya apa? Nanti banyak yang ganggu kita, sangkanya sesat. Pendeta Andi Simon sesat dibilangnya itu, sampai minta diberhentiin. Andi Simon tahu? Yang pendeta jalan suka doain itu. Sampai pendeta itu teolog minta lapor, Pak Kapolda, saya lapor minta supaya pelayanan pendeta Andi Simon dihentikan. Kalau itu sesat dari set iblis. Gangguan banyak. Terbang lebih tinggi. Artinya tetap fokus. Terus doain orang. Tetap pelayan, jangan dengerin orang. Terbang lebih tinggi lagi. Maka akan semuanya kehabisan napas nanti. Oke? Kecuali anak-anak. Nah, ini ada pesan Tuhan juga. Kecuali anak-anak. Boleh doa memberkati anak-anak. Karena Tuhan mau ikut campur kepada anak-anak kita. Setelah ini, saya akan doakan anak-anak maju. Karena Tuhan mau ikut campur dalam perkara anak-anak kita. Kalau anak-anak kita gagal, orang tuanya gagal. Maka mulai hari ini, nanti pada maju yang anak-anak saya doain. Khusus anak-anak kan belum punya pengertian kesadaran akal budinya. Jadi boleh kita yang inisiatif untuk anak-anak. Kalau orang tua nggak boleh, sini saya doain, nggak boleh. Diam. Suatu saat nggak tahu ketemu di mana, Andreas tolong doain mama saya, pergi Pak. Tidak boleh ditolak. Nanti saya kasih tahu kenapa. Saya kasih tahu nanti. Markus 10:14. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, dia tidak akan masuk ke dalamnya. 10:16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Khusus anak-anak boleh inisiatif dari kita. Orang dewasa tidak boleh. Ingat nih aturan mainnya ya. Mulai hal ini tidak boleh nolak. Tas bersifat sumur. Khusus anak-anak boleh inisiatif. Karena anak-anak kan belum pengertian akal budinya belum. Oke. Kenapa harus didoain? Karena Tuhan bilang ini adalah mengajar, mendidik, dan melatih. Coba Anda perhatikan. Oke, baca aja deh, baca aja. Kenapa tidak boleh instan? Hal yang instan akan mengakibatkan pasiennya kaget, pendetanya juga kaget. Udah nangkap?
Nikah orang nggak punya tangan, anggap saya doain, dalam nama Yesus kaki tubuh Tuhan. Saya kaget, dia juga kaget. Dadakan sakti, mendadak sakti ATM itu. Dia kaget, masih ada, saya juga kaget. Sakti juga tangan saya, kaget saya. Orang yang instan kaget, biasanya nih, kita bisa lupa diri dan memutuskan segala sesuatu jadi tidak bijak. Kalau terjadi seperti itu, langsung kita tidak bijak. Oh, udah, full time, pendetanya udah sakti, full time. Tuh kan nggak bijak kan, langsung full time kan? Udah nangkap? Nanti kita akan begitu. Oh, pendetanya udah sakti, udah full time. Udah Pak, tutup, kembali ke akun Pak. Itu Pak, pendetanya udah sakti Pak, udah langsung. Tuh, nggak bijak. Yang suruh full time siapa kata Tuhan? Karena terlalu bersemangat, lupa diri. Makanya Tuhan bilang, nggak dikasih instan. Nggak dikasih instan. Tuhan, nggak boleh. Tuhan bilang, aku akan melatih kamu. Itu nanti lupa diri kan. Nggak lengah kan. Terus, bisa membuat kita lupa diri, sombong, dan pamer kesaktian. Jadi nggak instan Tuhan kasihnya. Karunia juga begitu, berkat juga gitu. Sekarang masalah berkat. Perhatikan orang-orang yang dapat rezeki kaget. Wow, dapat 10 juta. Orang miskin dapat 10 juta menang undian SMS, undian dari TV, RCTI, anggap begitu. Orang yang dapat rezeki kaget selalu tidak siap diri, lupa diri, belanja habis-habisan yang nggak perlu juga dibeli, akhirnya gigit jari duitnya habis. Bener nggak? Orang miskin kasih 10 juta langsung berangkat ke Alfamart, habis 10 juta. Kaget dia, nggak pernah pegang 10 juta. Nggak bijak kan, lupa diri dia. Besok-besok habis, bingung dia. Tuhan lebih tahu. ATM kalau dikasih kesaktian model begitu instan, lupa diri dia. Langsung pada full timer semua. Pak Gembala sudah sakti, mari kita full time Pak. Yang nyuruh full time siapa kata Tuhan? Karena terlalu bersemangat, udah sakti pendetanya. Ini mau menuju kesaktian. Ada pembentukan terakhir. Oke? Lihatlah orang-orang yang kagetan tenar, tiba-tiba tenar, terkenal, lupa diri, dan akhirnya tenggelam, dilupakan orang. Yang tenar mendadak siapa? Tuh yang nyanyi apa lagu? Yang Keong Racun itu. Lagu Keong Racun itu kan viralnya sama 2 cewek tuh. Pernah nonton nggak? Jojo dan Cinta. Hilang nggak? Karena kaget, tenar, instan dia. Nggak jadi artis sampai sekarang. Dasar kau, Keong Racun. Meledak itu. Viral langsung. Hilang. Siapa lagi? Norman Kamaru. CHC apa? Yang lagu India tuh. Cahaya. Berhenti dari polisian, nggak jadi artis. Kaget, buru-buru, wah harus berhenti nih, harus jadi artis nih. Banyak undangan. Pertama-tama memang diundang televisi sih. Lama-lama hilang loh, nggak diundang lagi. Sifatnya instan, itu lupa diri. Tuhan bilang, mulai hari ini, latihan, kalau orang minta doa sama kamu, tidak boleh ditolak. Nanti, nih jalannya, kalau kamu doain nanti 50 orang, 2 sembuh. Dilihat sama Tuhan. Mau sombong, apa lupa diri, apa lengah, atau mau pamer kesaktian nih. Wah, udah berubah, lupa diri. Tahan dulu, 2 cukup. Kalau Tuhan bilang, wah, tetap rendah hati, seperti sumur, seperti padi. Doain 50 orang, 5 sembuh. Progresif. Doain lagi 50 orang, 10 sembuh. Udah nangkap? Latihan, doain. Kalau orang terdoa, doain. Lagi latihan. Nanti doain lagi 50 orang, 30 sembuh. Kita 20. Tetap rendah hati, latihan, nggak boleh bohong, tetap rendah hati seperti sumur, nggak boleh bikin KKR kecil-kecilan, nggak boleh, dan tidak boleh menolak orang yang minta didoain. Nanti doain 50 orang, 40 yang sembuh, tinggal berapa? 10. Tonton berikutnya, doain orang 50 orang, 50 sembuh. Sudah sakti mandraguna.
Tidak pakai insya Allah. Pembentukan terakhir. Jadi sekarang nggak banyak khotbah. Nanti Tuhan perhatiin. Sembuh 1. Berubah nggak orangnya? Sembuh 2. Mau pamer kesaktian, melupa diri, apa mau nggak berubah jadi nggak bijak nih? Sembuh 3. Dinilai sama Tuhan. Oke? Progresif. Semakin sakti, semakin sakti, semakin sakti, semakin sakti, dan terakhir ada sakti mandraguna. Nangkap? Saya juga udah kebuka. Yang khotbah juga udah kebuka. Oh iya ya, kita merasa sudah bijak, baik, keluhuran luar biasa. Gak ada yang standing dengan ATM. Pahlawan suci yang cantik. Pas Tuhan kasih tau ini, iya ya, segala sesuatu yang instan bahaya bagi saya. Mulai hari ini latihan. Mengajar, mendidik, latihan. Nanti ada orang minta doa oleh Fani, berangkat Fani. Sembuh nggak sembuh, terserah Tuhan. Chandra juga gitu, Pak Chandra, Ibu Ika, Andreas, Ibu Gem, dan saya sembuh. Kecuali anak-anak. Pokoknya tidak boleh nolak. Semakin nolak, semakin sakti apa enggak? Enggak, karena latihannya berkurang. Orang belajar kungfu aja harus latihan terus. Orang sebelum belajar kungfu itu apa? Suruh ngangkat apa? Air di sumur, nimba air tuh. Ini latihan banyak-banyak. Guru kapan belajar kungfunya dia bilang setiap hari ngangkat air. Kan kuda-kudanya harus kuat pondasinya. Tuhan juga seperti itu. 1 sembuh, yang lain nggak sembuh. 5 sembuh, yang lain nggak sembuh. Dinilai. ATM katanya udah cantik, pengen lihat ada berubah nggak? Tuhan tahu isi hati manusia, karena Tuhan tahu bahwa manusia mudah berubah pendiriannya. Hati-hati. Tuhan yang tahu kok. Di depan kamu terjadi apa, Tuhan tahu. Sebelum terjadi di dalam kodarnya, sekarang Tuhan kasih tahu. Latihan berdoa. Latihan mendoakan orang lain. Tidak boleh nolak orang yang minta doa kepada ATM. Semakin nolak, semakin tidak sakti. Latihan. Doa sembuh nggak sembuh urusan Tuhan. Tapi kalau sembuh 1 aja Tuhan udah senang juga gitu. Ya, jadi latih. Terus nanti bertambah. Makin banyak sembuhnya makin banyak. 55, 50, 10, 50, 100, ada sembuh nanti 30, ada 100, nanti ada 50, 100, ada 75. Nanti semakin akhirnya ujung-ujungnya tidak pakai insya Allah lagi. Sakti mandraguna. Karena target kita adalah rema hopistis, dan engkau selalu mendengarkan aku. Tapi yang lain harus dilatih juga. Yang seuzon, yang nggak boleh bohong, stand command, yang lain-lain juga tetap nggak boleh berubah. Ini lagi melatih kesombongan. Karena orang cantik cenderung sombong, orang jelek cenderung iri hati. Makanya nanti orang pendeta gereja lain banyak iri hati, biasa. Orang jelek iri hati ya biasa gitu. Karena memang hukumnya begitu. Tapi Gus ATM mau dibikin cantik tapi rendah hati. Yes. Ada latihan ya, tidak ada argumen berbantah di sini. Apa yang saya sampaikan semua dari Tuhan. Tadi udah pesan bahasa rohnya. Telah banyak pengetahuan yang telah kuberikan kepada Anda. Banyak telah berlatih. Kan sama kan, saya sebelum khotbah Tuhan udah ngomong duluan. Karena memang remanya itu sekarang. Mau dilatih seperti induk Raja Wali melatih anak-anaknya dikit-dikit bisa terbang tinggi nih. Nah, ada lagi Raja Wali terakhir. Raja Wali itu kalau ada badai kencang, itu bukannya dia apa namanya lari ya. Kalau manusia binatang ada badai tinggi itu lari. Raja Wali beda. Tapi dia juga tidak mengepakkan sayapnya. Raja Wali itu akan terbang tinggi melintasi badai. Itu dia sengaja menunggu badai itu. Dikepaknya sayap selebar-lebarnya. Waktu ada badai, didorong. Maka badai itu sengaja ditantangin. Oke? Dihadapi. Badai kan
niup dia. Dia bukannya nggak boleh begini, tapi diem dia. Badai itu nyerang dia, siap. Dia akan melintasi badai, lebih tinggi dari badai itu. Tuh Raja Wali keunggulannya. Itu bukan bicara tentang apapun, itu bicara tentang iman. Bukan artinya kita tidak taat. Penderitaan yang kita alami karena apa? Karena kita tidak taat, bukan dari Tuhan. Kalau kau taat, sempurna, tidak ada argumen perbantah, maka sebenarnya pencobaan itu tidak ada. Yang namanya penderitaan itu tidak ada. Saya kasih tahu. Saya sudah bilang, kadang-kadang kita bilang, ya jangan situ lagi, hujan, becek-becekan, nggak dengar, akhirnya sakit. Kan bukan kita. Anak itu bantah, nggak mau nurut. Kalau kau tenang, tidak ada pencobaan. Kalau kau taat, tidak ada penderitaan. Tapi masalah rawajali ini hubungannya gimana Pak bisa badai? Gini. Nah, sejak dahulu tidak ada orang yang selalu dicela dan tidak selalu dipuji. Pasti Anda sehebat-hebat sekudus-kudus teman, tapi ada celahannya. Dicari sengaja gitu. Sengaja dihujat. Paling itu udah sempurna Anda itu. Wah, susah dihujat kok. Orang yang bijaksana batinnya tetap tenang waktu dicela dan waktu dipuji. Tidak menjadi down waktu dicela dan tidak menjadi tinggi hati waktu dipuji. Tenang batinnya. Dengar. Di dalam perjalanan kita nanti akan ada badai. Banyak hujatan, celah dari mana-mana. Itu badai. Tenang, kepakkan sayapnya dan terbang melintasi badai. Diam dan jangan main YouTube dan jangan main YouTube kan. Ada Facebook kan dibikin video. Diam tuh. Tenang. Jadi masalah itu bukan karena kita ada ketaatan. Kadang-kadang kita mau bangun gereja yang susah sekali. Itu bukan karena kita tidak taat, tapi tetap di dunia ini tetap ada kejahatan. Itulah yang Tuhan pakai sebagai badai ATM, tantangan di depan untuk mengepakkan sayapnya dan siap untuk menantang badai dan terbang lebih tinggi, nerobos badai. Dan susah buka gereja, terobos terus, tenang tapi jangan kesakur, tenang. Dan nangkap tema hari ini, oke? Mulai hari ini, yang terpenting adalah tidak boleh nolak orang kita doain. Doain aja. Tuh Pak, doain anak saya Pak, supaya sembuh. Doain, sembuh urusan Pak. Pak, ini udah ikhlas Pak, biar aja berangkat, doain aja. Tapi kalau merogoh sukmo kayaknya sih memang saya siap berangkat sih. Sakti. Kalau ATM kalau merogoh sukmo sakti. Tahu nggak kenapa? Kenapa kira-kira? Karena merogoh sukmo manusia tidak menganggapnya mukjizat. Ah, doain orang mati saya juga bisa. Udah nangkap loh, coba semua doain orang bangkit hidup kan? Baru dianggapnya mukjizat. Kalau doain orang mati, saya juga bisa. Karena merogoh sukmo tidak dianggap mukjizat oleh manusia. Makanya ATM banyak bisa. Sepertinya cesprong. Tapi sebenarnya mukjizat nggak Pak? Mukjizat. Nggak mati berbulan-bulan loh. Salah. Bulan-bulan nggak mati. Datang ATM, beres. Setengah jam, game over. Mukjizat sebenarnya. Cuma manusia tidak menganggapnya mukjizat karena doain orang mati. Karena manusia tidak menganggapnya mukjizat, jadi kita tidak timbul kesombongan, tidak sombong keangkuhan, tidak sombong gua bisa dan enggak, kita nggak timbul itu karena manusia tidak menganggapnya mukjizat. Kita juga menganggapnya biasa-biasa aja, namanya doain orang mati. Coba kalau kesembuhan mukjizat, bangkitkan orang mati, Tuhan bilang bisa goyang ATM. Langsung dipuja-puja. Tuhan bilang sedikit-sedikit ya, doa itu untuk latihan. Tetap yang lainnya hidup suci, kuduskan, tidak boleh melanggar perintahku, kain komat dan segala macam, kasihlah sesamamu dan jangan bedakan orang kaya dan orang miskin. Dan doanya latihan. Sembuh nggak sembuh itu urusanku. Aku akan memberikan kau kesaktian sedikit demi sedikit. Pembentukan terakhir. Jadi
Tuhan nonton, lihat dulu, berubah apa nggak nih? Tambah 2 orang sembuh, berubah nggak? Tambah 5 orang sembuh, berubah nggak? Jadi kalau berubah stagnan. Stagnan, udah stagnan. Ada berubah, servis lagi. Ini ada berubah nih, servis dulu ke Tuhan, titik lagi nih, ada berubah dikit, stagnan, servis lagi. Oke, sudah nangkap? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa dan persiapkan untuk kesaktiannya. Mari berdoa. Sebelum berdoa, masih ada 1 lembar lagi kayaknya ya. Masih ada. Saya mengingatkan ini, perenungan minggu ini saya ulang aja. Dari sudah ada di ATM Bangka, saya ulang baca aja. 7 tekad kesucian. 1. Aku bertekad untuk tidak mengambil sesuatu yang bukan milikku, mencuri. 2. Aku bertekad untuk tidak mengatakan perkataan yang tidak benar, bohong. Aku bertekad untuk tidak melakukan hubungan seks yang ilegal yang dilarang Alkitab, zina dan cabul, termasuk dengan binatang. Banyak itu beritanya, kambing aja diperkosa tuh. Ya, nggak boleh itu melanggar itu apa di kitab Imamat. Janganlah engkau bersetubuh dengan binatang seperti engkau bersetubuh dengan laki-laki dan perempuan. Itu nggak boleh. Ya. Terus termasuk juga berzina dengan mertua, dengan menantu. Itu nggak boleh. Incest itu nggak boleh. Itu dilarang itu di kitab Imamat. 4. Aku bertekad untuk tidak melakukan kecurangan. 5. Aku bertekad untuk tidak meminum yang bisa menyebabkan hilangnya kesadaran, mabok. Aku bertekad untuk tidak menjual barang ilegal yang dilarang pemerintah. Ini termasuk mimis merek Target. Anda kalau lihat di toko saya itu ada 2 macam. Saya jual 2 macam. Satunya mereknya USA dan satunya Target. Sebenarnya toko selalu menyarankan, kok jual aja yang Target nomor 2 ini, yang Ngiho. Nggak mau. Target mimis peluru itu ada 2, merek Target itu ada 2, nomor 1 dan nomor 2. Selalu ditawarkan yang ini yang lebih murah, connya lebih banyak, untungnya lebih banyak. Saya tidak mau. Sekarang gini, kalau kamu Akil yang punya pabrik Target, saya bikin nomor 2, marah nggak Akil? Marah kan? Udah. Barang kita dipalsuin, kita marah, nggak seneng kan? Menderita kan? Kenapa kita mau jual barang palsu? Nggak boleh. Jadi akhirnya saya gimana ngakalinya, ini melanggar ini. Akhirnya saya cari merek lain lah, atau Kampion, atau USA, pokoknya ada Target dan merek USA. Kalau yang murah ini, yang Target ini. Jadi yang nomor 2 nggak mau. Itu barang palsu. Itu dilarang pemerintah kan nggak boleh, pajak gitu. Oke. 7. Aku bertekad untuk tidak madat. Madat itu termasuk merokok, narkoba. Termasuk merokok. Nih, suntik. Itu madat masuk. Jadi ada 7 tekad kesucian dan ini harus tetap digenggam dan tidak boleh melanggar. Mari sekarang kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah sampai di dalam pembentukan terakhir dan di tahun-tahun berikutnya, di hari-hari berikutnya, di minggu-minggu berikutnya dan di bulan-bulan berikutnya kami harus banyak latihan Tuhan untuk berdoa, mendoakan orang lain, untuk apapun Tuhan, untuk melatih tidak curang, tidak berbohong lagi, dan semuanya Tuhan, hidup dalam menjalani kehidupan suci Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah sampai di tahap ini, dan kedepannya Tuhan akan melatih kita, Tuhan akan mengajar kita, mendidik kita, supaya sampai lulus dan sempurna seperti Tuhan Yesus. Terima kasih atas pengetahuan, pengertian, dan akal budi yang telah Kau berikan Tuhan. Jadikan kami orang yang bijaksana. Dengan kebijaksanaan-Lah kami dapat menerangi dunia. Karena tiada cahaya yang lebih terang daripada kebijaksanaan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.